adalah kata yang lazim kita dengar di telinga. Namun, apakah kita tahu apa arti dari korupsi itu sendiri? Memiskinkan, pengkhianatan, Penyalahgunaan, suap. Keserakahan. kerusakan. Aku bingung deh, gimana ya Indonesia tuh bisa bebas dari korupsi? Capek nggak sih lihat pejabat bolak-balik korupsi? Tiap kali ketangkep, hukumannya pasti kecil, nggak sebanding dengan jumlah yang mereka korupsi. Ngomongin korupsi itu gak ada habisnya. Mau demo cuma dapat capeknya aja. Kita sebagai masyarakat kecil gak punya power buat melapor tindak korupsi. Jangan ngomong gitu, walaupun kita rakyat kecil, kita juga punya hak untuk melapor tindak kecurangan kayak korupsi. Itu mereka, gabung yuk. Yuk. Kalian bahas apa? Kayaknya seru banget. Ini nih kita lagi bahas tentang melapor tindak korupsi. Korupsi yang nggak ada habisnya. Emangnya kenapa dengan melapor? Gini nih, kita kan rakyat kecil. Percuma aja nggak sih kalau kita ngelaporin tindak kecurangan kayak korupsi gitu? Kalau aku takut sih ngelaporin orang-orang yang punya jabatan. Iya, malah nantinya kita dilaporin balik atas pencemaran nama baik. Iya bener, nanti malah kita yang dipenjarain. Apalagi sekarang kan banyak hakim yang bisa disuap. Loh, jangan gitu dong. Jangan pesimis, walaupun satu orang suara kita itu penting banget. Toh sekarang udah ada undang-undang yang melindungi pelapor tindak kecurangan korupsi. Aku sih nggak mau ikut-ikutan, biar lembaga negara aja yang ngurusin. Kita kan bayar pajak buat mereka kerja, ngapain kita repot-repot ngurusin korupsi? Kalau kita ngebiarin gitu aja, lama-lama tindakan korupsi ini tambah banyak karena dinormalisasi. Iya sih, kayaknya emang harus mulai dari kita sendiri untuk gak melakukan korupsi dan melaporkan pelaku korupsi. Jujur sih, aku juga takut kalau dilaporin. Nanti malah jadi bumerang ke diriku sendiri. Santai aja, pelapor bakal dapat perlindungan hukum, jadi bakal terhindar dari intimidasi dan ancaman. Itu sih setauku isi dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Iya sih, kasihan juga rakyat kecil yang harusnya terbantu malah dikorupsi menjadi aset pribadi. Aku pernah baca Indonesia tuh peringkat nomor 5 negara terkorup Asia Tenggara. Nah, makanya itu, kalau dari generasi kita aja udah takut buat melapor, terus sampai kapan kita bakal dirugiin terus kayak gini? Korupsi tidak hanya merusak negara, tapi juga masa depan kita. Untuk itu, kita harus berhenti sebelum itu terjadi. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Tanggung jawab kita adalah menolak segala bentuk korupsi, baik itu dalam bentuk suap, pemerasan, atau penyalahgunaan wewenang. Jika kita melihatnya, kita harus berani melaporkannya. Jangan biarkan kejahatan ini berkembang. Karena setiap laporan, setiap tindakan adalah langkah menuju perubahan. Dengan mencegah dan melaporkan, kita bisa menjaga negeri ini tetap bersih, adil, dan penuh harapan untuk generasi mendatang.